Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falah Rahman Kurniasyah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi sejarah perkembangan sosiologi di Indonesia. Pertama-tama, apa sih sosiologi itu? Sosiologi dari segi bahasa terdiri dari dua bahasa, yakni sosio yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya kawan, dan logos berasal dari bahasa Latin yaitu pengetahuan. Jika digabungkan, sosiologi berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya adalah perkembangan sosiologi di Indonesia. Perkembangan sosiologi di Indonesia dimulai pada tahun 1934 sampai 1935, yaitu sejak dilaksanakannya kuliah ilmu sosiologi di Sekolah Tinggi Hukum Jakarta. Pada masa itu, sosiologi merupakan mata kuliah tambahan ilmu hukum karena belum terdapat spesialisasi ilmu sosiologi. Selanjutnya, pada tahun 1950-an, sosiologi mulai berkembang sebagai ilmu mandiri dengan didirikannya jurusan-jurusan sosiologi di beberapa universitas yang ada di Indonesia, seperti Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya, pada tahun 1960-an hingga 1970-an, sosiologi mengalami perkembangan yang sangat pesat di Indonesia dengan munculnya berbagai penelitian, publikasi, organisasi, dan tokoh sosiologi di Indonesia. Beberapa organisasi sosiologi yang didirikan pada masa itu adalah Masyarakat Sosiologi Indonesia atau yang disingkat dengan MSI, Lembaga Penelitian Sosial Ekonomi Nasional atau yang disingkat dengan LPSEN, dan lain sebagainya. Berikutnya, pada tahun 1980-an hingga sekarang, sosiologi terus berkembang dengan bermunculnya berbagai tema, isu, perspektif baru dalam mempelajari masyarakat Indonesia. Beberapa tema dan isu yang menjadi perhatian sosiologi di Indonesia antara lain adalah globalisasi, reformasi politik, krisis ekonomi, dan pluralisme. Selanjutnya ada tokoh-tokoh sosiologi di Indonesia. Yang pertama adalah Bapak Sosiologi Indonesia, yaitu Solo Sumarjan, mengatakan bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sikap sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat. Yang kedua adalah Arief Budiman, mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang berfokus pada analisis hubungan sosial, kelembagaan, serta interaksi antara individu-individu dalam konteks masyarakat. Yang terakhir ada Astri Susanto, mengatakan bahwa sosiologi yaitu ilmu yang mempelajari semua hal yang muncul gejala-gejala dalam masyarakat dan yang terjadi berulang-ulang. Selanjutnya yang terakhir adalah teori dasar sosiologi. Yang pertama adalah teori fungsionalisme struktural. Teori ini merupakan hasil dari imajinasi Emil Durkheim yang membayangkan masyarakat sebagai suatu kelompok yang tersusun dari berbagai komponen dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui teori ini, Durkheim mengajarkan kepada kita bahwa masyarakat terdiri dari sistem yang tersusun secara struktural. Masing-masing bagian memiliki peran, dan jika peran tersebut dijalankan dengan baik, kehidupan sosial memiliki kestabilan dan tatanan hidup yang baik. Selanjutnya ada teori konflik. Teori ini merupakan hasil pemikiran dari Karl Marx yang menyebutkan bahwa perbedaan kepentingan yang diusung masing-masing kelas sosial dapat menciptakan hubungan sosial yang berkonflik. Kelas sosial terbagi menjadi dua, yakni bourgeois orang-orang kaya, dan proletar adalah orang-orang yang biasa, akan menciptakan jarak sosial yang dinamakan kesenjangan sosial. Jarak sosial yang dinamakan kesenjangan sosial ini yang nantinya dapat menimbulkan gesekan yang dikhawatirkan akan pecah menjadi revolusi. Oleh karena itu, melalui sistem sosialismenya, Karl Marx menawarkan sistem sosial tanpa kelas. Yang terakhir adalah teori interaksionisme simbolik. Perpaduan dari pemikiran Herbert Wilmer, George Herbert Mead, dan Max Weber melahirkan teori ini yang memberikan analisa tentang masyarakat berdasarkan subjektivitas yang diciptakan oleh individu dalam interaksi sosial. Teori ini meyakinkan bahwa seseorang bergerak berdasarkan apa yang dia yakini selama ini, bukan secara objektif. Keyakinan tersebut kemudian dinamakan sebagai representasi sosial yang memberikan definisi dalam kehidupan sosial. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat salah kata ataupun perilaku saya selama presentasi ini berlangsung. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.